Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musni Hidayah Putri. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang VOC. VOC atau biasa disebut dengan Verenigde Oostindische Compagnie atau biasa disingkat dengan VOC. Latar belakangnya yaitu keinginan Belanda untuk melakukan monopoli di bidang perdagangan di kawasan Nusantara. Tidak hanya diinginkan oleh Belanda, Inggris pun menginginkan hal yang sama untuk mendapatkan rempah-rempah. Sebelum VOC dibentuk, Inggris terlebih dahulu telah membentuk kongsi dagangnya di kawasan Asia pada tahun 1600 yang diberi nama IEC, singkatan dari East India Company. Pembentukan IEC telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan perdagangan Belanda yang awalnya persaingan dagang di antara mereka ini menjadi kesepakatan untuk menyaingi EIC dan saling bekerja sama. Penggagasan berdirinya kongsi dagang para pedagang Belanda adalah anggota parlemen bernama Johan van Anderbad-Neves mengajukan usulan agar para pedagang Belanda bersatu untuk membentuk sebuah serikat dagang. Maka pada tanggal 20 Maret 1602 atas prakarsa Pangeran Maurits dan Oldenbarnes didirikannya kongsi dagang pertama di Belanda yang disebut dengan Verenigde Oostindische Compagnie, disingkat dengan VOC atau Perkumpulan Dagang Asia Timur. Pengurusan untuk di pusatnya terdiri dari 17 anggota. Kantor pertamanya terletak di Banten dan dipimpin oleh Francois Witter. Dan sebelumnya VOC ini memiliki hak istimewa yang tercantum dalam hak oktroi atau piagam pada tanggal 20 Maret 1602 yang meliputi hak monopoli. Yang pertama yaitu hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat selatan Magelhaen, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua yaitu hak kedaulatan sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara. Untuk yang pertama, memelihara angkatan perang, kedua, memaklumi perang dan mengadakan perdamaian, yang ketiga, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, keempat, memerintah daerah-daerah tersebut, kelima, menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, keenam, memungut pajak. Tujuan VOC yaitu tercermin dalam perundingan 15 Januari 1602 untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Yang dimaksud musuh saat itu yaitu Portugis dan Spanyol. Pada kurun Juni 1580 Desember 1640 bergabung menjadi satu kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia untuk sementara waktu. Melalui VOC, bangsa Belanda masih menjalin hubungan baik bersama masyarakat Nusantara. Selanjutnya yaitu aturan ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan di antara lain yaitu Verliefde Leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Peraturan ini melarang rakyat menjual hasil bumi selain kepada VOC. Kedua yaitu kontingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Ketiga, peraturan tentang ketentuan area dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Keempat yaitu ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harganya merosot. Kelima, pelayaran Hongyi, yaitu pelayaran dengan kapal kora-kora atau kapal perang
untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC yang menindak pelanggarannya. Dan selanjutnya itu masa kejayaan VOC. Pada tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari kekuasaan penjajahan Portugis. Kerajaan Mataram menetapkan untuk berdamai dengan VOC setelah Sultan Agung meninggal dunia. Penduduk di pusat kantor VOC di Batavia atau sekarang disebut dengan Jakarta juga relatif tertib dan terkendali, dan masih banyak lagi. Sampai pada 16 Mei 1656, VOC berhasil mengusir Portugis. Rute perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia melalui jalur pelayaran laut. Awalnya, Belanda mulai berusaha melakukan perdagangan rempah-rempah langsung ke Indonesia setelah perdagangan mereka tidak lagi bisa berdagang di Lisabon karena Portugis dan Spanyol bersatu di bawah satu raja, yaitu Raja Philip II pada tahun 1590-an. Belanda melakukan penjajahan dengan memanfaatkan rute yang ditemukan oleh Portugis, yang mana peta rute ini berhasil didapatkan Belanda melalui para pedagang yang sebelumnya berdagang di Lisabon. Rute ini kemudian diperiksa dengan peta yang dibuat oleh Petrus Palacios, kartografer asal Brussels yang pindah ke Amsterdam. Rute ini menempuh jalur yang diawali dengan menyusuri Samudra Atlantik di selatan, mengitari benua Afrika di Tanjung Harapan, lalu mengarah ke utara untuk menyusuri pesisir timur Afrika menuju India dan selatan Melaka, atau menyusuri Madagaskar dan Samudra Hindia. Untuk menuju Selat Sunda, rute Madagaskar inilah yang digunakan oleh Cornelis de Houtman dalam perjalanan pertamanya menuju Indonesia pada tahun 1595. Namun, kemudian navigator Belanda Hendrik Brouwer 1581 sampai 1643 berhasil menemukan rute yang lebih cepat pada tahun 1611. Rute ini disebut dengan rute Brouwer yang mengitari Afrika di ujung Tanjung Harapan pada lintang 40 derajat. Dan dengan memanfaatkan angin laut yang cepat di lintang ini langsung menuju ke timur dan berbelok ke utara sebelum menuju Selat Sunda. Rute ini dapat memangkas yaitu kebangkitan atau pembubaran VOC. Pada abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, banyak pegawai VOC yang melakukan kecurangan dan korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Sultan Hasanuddin dari Goa. Ketiga yaitu banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuatan yang luas membutuhkan pengawal yang banyak. Keempat, pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turun memberatkan setelah VOC mengalami kekurangan pemasokan. Keempat yaitu kelima, bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris, Prancis. Selanjutnya itu perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batavia pada tahun 1745 yang demokrasi dan liberal, mengajukan perdagangan bebas. Akhirnya VOC bubar pada tanggal 31 Desember 1799 dengan utang 136,7 juta gulden dan kekuasaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia. Aset-asetnya dialihkan kepada pemerintahan Belanda. Jadi bisa disimpulkan yaitu VOC didirikan atas dasar dukungan dari pemerintahan Belanda.
VOC ini merupakan kongsi dagang atau asal Belanda yang mengambil alih aktivitas perdagangan di Asia dari menyatukan perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah. Dari wilayah timur, VOC memiliki beberapa hak istimewa atau hak oktroy agar dapat melaksanakan tugasnya secara leluasa. Akibatnya terjadinya korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat, maka VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.